Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran tematik. Nah, hari ini masih di tema 7 ya. Dan hari ini kita masuk ke subtema 3. Dan mata pelajaran hari ini yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita diawali dengan berdoa. Mudah-mudahan dalam pembelajaran hari ini diberikan keberkahan untuk kita semua, diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Baik anak-anak, hari ini Bapak akan membahas materinya tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Di Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, ya, yang sangat melimpah. Sumber daya alam yang sangat melimpah itu harus dikelola dengan baik. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ini membuka lapangan pekerjaan ya untuk masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, namun sumber daya alam yang sangat melimpah ini di Indonesia belum dikelola dengan baik ya, sehingga kesejahteraan bagi masyarakatnya belum tercapai ya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda ya, generasi penerus ya, kita harus membantu ya memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia ini dengan baik. Aktivitas ekonomi penduduk di Indonesia itu disesuaikan dengan kondisi wilayahnya ya. Karena di Indonesia ada yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah ataupun di pantai. Indonesia adalah negara kepulauan yang meliputi wilayah daratan dan perairan. Aktivitas ekonomi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertanian dan aktivitas ekonomi di bidang non-pertanian. Nah, apa sih yang disebut di bidang pertanian ataupun non-pertanian? Simak pembahasannya ya. Baik, yang pertama, anak-anak, di sini ada tentang keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian, ya. Indonesia dikenal sebagai negara agraris, artinya sebagian penduduknya memiliki mata pencaharian di bidang pertanian. Ya, kemudian didukung dengan kondisi tanah yang sangat subur. Ya, di Indonesia ini tanahnya sangat subur. Kemudian didukung juga dengan iklim tropisnya yang sesuai untuk pertanian. Ya, oleh karena itu Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Nah, dalam keragaman ekonomi Indonesia di bidang pertanian ini ada 4 pembahasan ya. Nanti Bapak akan membahas tentang pertanian bercocok tanam, lalu aktivitas ekonomi di bidang pertanian, di bidang perikanan, dan di bidang kehutanan. Baik anak-anak, yang pertama ini adalah pertanian bercocok tanam ya. Kegiatan ini mengelola tanah dengan cara menanam untuk menghasilkan barang ya, contohnya padi, jagung, dan buah-buahan. Nah, dari hasil bercocok tanam ini ada yang harus diolah terlebih dahulu, ada yang langsung bisa dikonsumsi ya, contohnya buah-buahan. Nah, tentunya kalian setiap hari memakan yang namanya nasi ya. Kalian setiap hari pasti makan nasi. Nah, nasi itu berasal dari mana? Berasal dari beras. Lalu beras itu dari mana? Dari padi yang ditanam oleh para petani padi, ya. Nah, para petani padi ini ya menanam padi ya dari benihnya sampai panen, ya, panen. Setelah panen, kemudian hasil padinya itu untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari ataupun sebagian bisa dijual ya. Untuk apa dijual? Untuk menghasilkan uang. Nah, di sini ada aktivitas ekonominya ya. Apa yang ditanam oleh para petani ya kemudian bisa dikonsumsi untuk kehidupannya ataupun kemudian dijual ya. Terus penjual padinya apakah mereka mendapatkan uang? Jelas ya, mendapatkan uang. Mereka kemudian mengolah padi itu menjadi beras ya. Mereka menjual kepada pedagang beras ya. Lalu pedagang beras menjual berasnya kepada
masyarakat atau konsumen untuk dibuatkan menjadi nasi atau bubur ya. Yang kedua, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, kegiatan ini menghasilkan susu, telur, daging, kulit, dan bulu untuk kebutuhan masyarakatnya ya. Nah, di bidang peternakan ini ada dua ya. Ada dua jenis, yaitu peternakan besar dan peternakan kecil. Peternakan besar ini tentunya membutuhkan modal yang sangat besar dan lahan yang sangat luas, serta banyak tenaga kerja yang dimanfaatkan ya, yang dikerjakannya. Lalu kalau peternak kecil ya, contohnya modalnya sedikit ya, modalnya kecil ya, kemudian lahannya tidak terlalu luas dan dikelolanya oleh sendiri ya, atau biasa kita sebut peternakan kecil ini sebagai pekerjaan sampingan. Lalu jenis hewan yang dibudidayakan yaitu ada 3 jenis ya. Yang pertama unggas. Nah, unggas ini contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Yang kedua yaitu hewan kecil, contohnya kelinci, kambing, dan domba. Dan yang ketiga yaitu hewan besar, contohnya sapi, kerbau, dan kuda. Nah, itu jenis hewan yang dibudidayakan. Nah, ternyata anak-anak dari hasil bidang peternakan ini ya, tidak berupa susu, telur, daging, dan kulit atau bulu. Ternyata dari hasil peternakan ini ya, bisa diolah menjadi kerajinan. Contohnya tas, sepatu, sandal ya, terus jaket, sarung tangan, dan kok. Itu dihasilkan dari peternakan ya, bisa dihasilkan dari bidang peternakan ya. Jadi bukan hanya telur yang bisa dijual atau daging, ternyata bisa diolah menjadi kerajinan untuk dijual kepada konsumennya ya. Di situ terjadilah aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Yang ketiga, aktivitas ekonomi bidang perikanan. Nah, sekitar 2/3 luas Indonesia berupa perairan ya. Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim ya, karena begitu luasnya ya perairannya. Luasnya wilayah di perairan dimanfaatkan untuk mengembangkan aktivitas perikanan ya. Nah, dalam bidang perikanan ini ya, ada 2 jenis ya. Yang pertama perikanan laut, dan yang kedua perikanan darat. Nah, perikanan laut ini ikan yang dihasilkan dari laut ya, yang ditangkap atau dihasilkan oleh nelayan. Sedangkan perikanan darat ini usaha menghasilkan ikan di darat, contohnya kolam ikan, kolam air tawar, terus rawa, danau, dan sungai ya. Kemudian hasil ikan-ikan ini ada yang dikonsumsi untuk kehidupannya sehari-hari ya, untuk kebutuhannya sehari-hari. Adapun yang dijual kepada konsumen untuk menghasilkan uang, sama itu juga untuk memenuhi kebutuhannya kehidupan sehari-hari ya. Lalu ada juga yang sebagai ikan hias. Nah, ikan hias ini apakah bisa menghasilkan uang juga? Tentu bisa ya. Dari ikan hias ini juga bisa dijual kepada konsumen yang senang dengan ikan hias ya. Nah, inilah aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, hasil hutan terdiri dari hutan kayu dan hutan non kayu. Contohnya ada kina, karet, damar, dan sagu ya. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Nah, Indonesia sebagai pengekspor kayu ini itu merupakan penghasilan juga bagi negara ya. Begitu pentingnya hutan sehingga pemerintah Indonesia menjaga agar hutan tidak rusak dan musnah. Makanya pemerintah membuat yang namanya Undang-Undang Perlindungan Hutan ya, artinya tidak boleh sembarangan untuk menebang hutan atau mengambil dari hutan ya. Makanya dibuatkan Undang-Undang Perlindungan Hutan ya, biar para pengusaha ya yang berkaitan dengan hutan, mereka
memiliki tebang pilih. Ya, tebang pilih itu apa? Tebang pilih pohon itu apa artinya? Menebang pohon yang sudah ditentukan untuk ditebang. Jadi tidak sembarangan menebang. Ya, jadi ada pohon yang sudah ditentukan untuk ditebang. Lalu ternyata walaupun pemerintah sudah membuat undang-undang ya untuk melindungi hutan, ternyata masih ada saja orang-orang yang mengambil tanpa seizin dari pemerintah ya. Di sini namanya para perambat hutan. Nah, para perambat hutan ini adalah orang-orang yang merambat atau menebang hutan tanpa izin dari pemerintah. Ya, artinya tidak mempunyai izin dari pemerintah, dia sembarangan menebangnya tanpa melihat efeknya ya. Orang tersebut tentunya sangat merugikan negara dan merusak kelestarian hutan ya. Nah, orang-orang yang seperti ini itu akan dikenai hukuman dari pemerintah ya, ada sanksinya karena di sini ada undang-undang perlindungan hutan. Nah, selanjutnya tadi Bapak sudah membahas tentang keragaman ekonomi Indonesia bidang pertanian ya. Selanjutnya Bapak akan membahas keragaman ekonomi Indonesia di bidang non pertanian ya, ada pertanian dan non pertanian. Kebutuhan hidup manusia ya yang semakin banyak tidak cukup dipenuhi oleh hasil pertanian. Contohnya memasak beras ya. Memasak beras tentunya kita memerlukan yang namanya kompor dan panci. Nah, kompor dan panci ini terbuat dari apa? Terbuat dari aluminium. Nah, aluminium ini dihasilkan dari mana? Yaitu dihasilkan dari tambang ya. Nah, aluminium ini masih bahan mentah ya. Kemudian diolah oleh pabrik ya, diolah oleh pabrik sehingga menjadi barang jadi ataupun barang setengah jadi ya. Di sini terjadinya kegiatan industri ya. Selanjutnya dari pabrik ya, barang yang sudah jadi dijual kepada masyarakat ya, dijual kepada pedagang ya. Nah, dari semua kegiatan tersebut itu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat ya. Kegiatan ekonomi ini disebut bidang non pertanian. Nah, yang pertama, aktivitas ekonomi bidang pertambangan. Sumber daya alam pertambangan diperoleh dengan cara menambang atau menggali. Hasil pertambangannya ya, contohnya minyak bumi, gas, tembaga, timah, aluminium, emas, perak, batu bara, pasir, dan lain-lain. Usaha di bidang pertambangan dilakukan oleh perusahaan pemerintah, contohnya PT Aneka Tambang ya. Terus ada perusahaan swasta ataupun perorangan ya. Jadi yang bisa usaha di bidang pertambangan itu ada 3 ya, dari pemerintah, swasta ataupun perorangan. Selanjutnya aktivitas ekonomi bidang industri. Nah, bidang yang mencakup segala kegiatan pengolahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan barang jadi ya. Contohnya nih, pembuatan ban motor atau ban mobil ya, itu terbuat dari karet kan ya, getah karet ya. Getah karet itu tuh dihasilkan dari pertanian ya, perkebunan. Lalu di bidang industri ini diolah ya melalui beberapa tahapan sehingga jadilah bahan yang siap digunakan untuk mobil ataupun motor. Artinya barang tersebut itu barang jadi yang sudah diolah oleh bidang industri tersebut. Adapun dari bahan setengah jadinya, contohnya industri kain ya, itu barang yang setengah jadi ya, kain yang dihasilkan dari kapas, dari bidang pertanian juga ya, lalu kemudian diolah menjadi kain, itu masih setengah jadi ya, karena kain tersebut masih bisa diolah lagi menjadi pakaian. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat pabrik? Tentunya kalian pernah melihat pabrik ya. Nah, jika pabrik itu semakin besar, maka membutuhkan karyawan juga yang sangat banyak ya, karena orang-orang yang kerja di pabrik itu mereka mencari nafkah ya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Begitupun dengan pabrik membutuhkan yang namanya pekerja atau karyawan tersebut untuk menghasilkan barang ya yang kemudian dijual kepada konsumennya. Nah, kegiatan industri tidak hanya di industri besar saja
Tetapi ada juga contohnya ibu yang membuat kue-kue kering ya dijual, itu termasuk kegiatan bidang industri ya, namanya kegiatan industri rumah tangga ya. Jadi anak-anak, dalam bidang industri ini tidak hanya di industri besar saja, tapi di industri kecilnya ya di rumah itu juga ada. Selanjutnya aktivitas ekonomi bidang perdagangan. Nah, ini yang banyak kita temui ya. Contohnya kalian membeli buku ataupun alat tulis, pasti kalian membelinya di toko alat tulis ataupun di warung ya. Kenapa kalian tidak membeli langsung ke pabriknya? Karena mungkin pabriknya jauh ataupun kita tidak tahu lokasi pabriknya ada di mana, sehingga kita membeli alat-alat tersebut di toko tulis ataupun di warung. Nah, perdagangan merupakan kegiatan ekonomi dalam bentuk jual beli. Kegiatan ini menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya. Orang yang menjual barang atau jasa itu disebut pedagang. Contohnya pedagang yang ada di pasar, toko, warung ataupun pinggir jalan. Pedagang membeli barang ke produsen atau pedagang besar kemudian untuk dijual. Nah, tadi contohnya ya, toko alat tulis berarti mereka membeli barangnya itu dari produsen ya, dari pedagang besar atau dari pabriknya, sehingga mereka menyediakan di tokonya kemudian dijual kepada konsumennya ya. Jadi masyarakat atau konsumen tidak perlu langsung ke pabriknya, tetapi ada di sekitar kita yang berjualan ataupun atau apa itu di pasar, toko, warung ataupun di pinggir jalan. Selanjutnya aktivitas ekonomi di bidang jasa. Nah, di bidang jasa ini contohnya di sini ada dua gambar ya. Di situ ada salon dan pengirim barang. Nah, dari dua gambar tersebut itu merupakan kegiatan yang termasuk di bidang jasa ya. Contohnya di salon itu memberikan pelayanan ya, memotong rambut, merapikan rambut, kemudian yang punya salonnya mendapatkan uang. Begitupun dengan pengirim barang ya, mereka mengirim barang ke tempat tujuannya, mereka juga menghasilkan uang. Jadi dua kegiatan ini termasuk kegiatan di bidang jasa ya. Apakah ada yang lainnya di bidang jasa? Tentu banyak ya. Kegiatan di bidang jasa adalah kegiatan yang memberikan pelayanan. Kegiatan ekonomi di bidang jasa di Indonesia cukup banyak. Contohnya supir ya, supir mengantarkan penumpangnya kepada tempat tujuannya. Lalu bank ya, memberikan pelayanan untuk menabung. Lalu hotel memberikan pelayanan penginapan, kantor pos ya mengirimkan barang atau surat ya, dokter melayani pasiennya, guru juga termasuk memberikan pengetahuan kepada siswanya. Dan masih banyak kegiatan atau kegiatan ekonomi di bidang jasa yang kalian temukan di lingkungan sekitar. Nah, anak-anak, itu saja untuk pembahasan materi hari ini ya. Untuk tugasnya silahkan kalian tuliskan contoh kegiatan aktivitas ekonomi yang ada di daerahmu ya, atau di lingkungan sekitar. Kalian tuliskan ya, contohnya misalkan di situ ada bidang perdagangan. Misalkan ada yang jualan cilok ataupun jualan pakaian, silakan kalian tuliskan yang ada di sekitar kalian atau di daerah kalian. Tuliskan di buku tulis, kemudian upload tugasnya di KI3 IPS. Terima kasih dari Bapak. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.